places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Daniel? Kalau gak pernah, dengarkan penjelasannya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat beriman, kali ini saya akan menceritakan suatu kisah tentang Nabi yang banyak orang yang gak tahu, yaitu riwayat Nabi Daniel alaihissalam. Nabi Daniel adalah salah seorang rasul dari 313 orang. Meskipun beliau tidak disebutkan melalui wahyu, tetapi yang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengenal beliau melalui ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tiap-tiap umat, Allah mengutus rasul untuk mengajar manusia mengenal Allah dan menyembahnya. Karena Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembahnya, sebagaimana firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, sedangkan manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana firman Allah pada surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Oleh karena itu, mereka perlu diajar untuk mengenal siapa Allah itu dan bagaimana cara menyembahnya. Allah mengutus Rasulnya pada tiap-tiap umat supaya umat mengetahui untuk apa mereka dicipta oleh Allah. Firman Allah pada surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Kalau demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua bangsa sebelum Nabi Isa adalah mempunyai rasul. Adapun sesudah Nabi Isa terjadi fatrah rasul sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah rasul seluruhnya adalah 313 orang, yang 25 orang disampaikan oleh Allah melalui wahyu, sedangkan yang lainnya disampaikan melalui ilham, sehingga tidak terbaca dalam Al-Quran, tetapi Nabi SAW mengetahui keberadaan beliau-beliau itu. Firman Allah pada surah An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.
Nabi Daniel riwayatnya ada diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Tiap-tiap nabi lahirnya dari keturunan orang-orang mulia dan melalui pernikahan yang sah menurut syariat Allah yang berlaku pada zaman itu. Ayah dan ibu Nabi Daniel adalah orang-orang yang dikenal sangat baik oleh masyarakat banyak. Kelahiran beliau pada suatu malam yang sangat gawat, di mana raja pada malam itu dipengaruhi oleh pawangnya bahwa pada malam itu akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan meruntuhkan kerajaannya. Raja menjadi gentar dan khawatir kerajaannya akan hancur dan takut akan keselamatan dirinya bersama keluarganya. Padahal kalau mereka mau selamat, cukuplah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul tidak akan minta dari mereka yang lebih dari itu. Pada malam itu, raja menginstruksikan kepada prajurit supaya memeriksa tiap-tiap dusun penduduk. Kalau ada anak laki-laki yang lahir, maka mereka harus langsung dipancung lehernya tanpa pilih bulu. Maka berkeliaranlah prajurit-prajurit haus darah yang berhati singa tanpa kasihan, memenggal leher semua bayi-bayi yang lahir malam itu tanpa kecuali. Waktu itulah Nabi Daniel lahir. Sejak lahir beliau sudah menampakkan sifat-sifat aneh sebagai irhasnya, bahwa di suatu saat kelak bila mana beliau sudah dewasa akan diangkat menjadi rasul. Beliau lahir dengan wajah bersinar-sinar, sementara ibunda beliau tidak merasakan sakit, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita lain di waktu melahirkan anak. Ayah dan ibu beliau berpikir antara senang memperoleh karunia Allah anak yang gagah, tetapi sedih memikirkan nasib sang anak yang terancam bahaya besar karena akan dipancung. Dalam keadaan seperti itu, beliau membawa putranya ke tepi hutan dalam kegelapan malam. Beliau menyerahkan putranya kepada Allah karena merasa tidak kuasa memeliharanya sendiri dari kekejaman raja yang zalim itu. Beliau pulang dengan keyakinan bahwa anak itu akan menerima nasibnya yang terbaik dari Allah, hidup pun atau mati. Besok paginya beliau pergi menjumpai buah hatinya ke tepi hutan. Dari kejauhan beliau kaget karena melihat sepasang singa di tempat itu. Beliau mendekat terus. Singa itu pun segera berhenti menjilat bayi yang tak bersalah itu. Lalu ia pergi. Alangkah bersyukurnya beliau mendapati putranya sehat. Rupanya singa itu sangat kasihan kepada bayi itu, lalu menjilatnya sepanjang malam sampai pagi. Ayah Nabi Daniel membawa anaknya pulang. Belum berumur sehari itu kelihatannya seperti anak yang sudah berumur berbulan-bulan, sehingga sewaktu prajurit-prajurit melihatnya hanya bahwa anak itu sudah lama lahir. Maka amanlah Nabi Daniel dalam asuhan ayah bundanya sampai beliau dewasa. Sebagai kenang-kenangan atas nasibnya itu, maka beliau membuat cincin yang pada mata cincinnya itu beliau menggambar seorang bayi sedang dijilat oleh sepasang singa. Cincin itulah yang selalu beliau pakai. Akhirnya beliau diangkat menjadi nabi dan mulai berdakwah. Mulailah raja zalim itu memusuhi beliau. Raja merasa kecolongan karena musuhnya ternyata lolos dari ancaman maut ketika kecilnya. Nabi Daniel ditangkap lalu dijebloskan ke dalam lubang yang sangat dalam dan dimasukkan singa lapar untuk memakannya. Tetapi bagaimanapun ganasnya singa tidak akan berani mengganggu Nabi. Sampai sekian hari Nabi Daniel berada dalam lubang bersama dengan singa. Sekian hari pula beliau harus menahan lapar dan penderitaan bersama singa itu. Akhirnya seorang nabi di Azerbaijan mendapat perintah dari Allah untuk membawa makanan buat beliau dan mengeluarkan beliau dari dalam lubang itu. Nabi Armia nama nabi itu segera datang membawakan beliau bekal dari tempat yang sungguh sangat jauh. Nabi Armia mengulurkan tali ke dalam lubang itu. Dinaikkan singa itu terlebih dahulu, kemudian naiklah Nabi Daniel. Maka selamatlah Nabi Daniel dari ancaman maut sang raja. Beliau berdakwah lagi meskipun pada mulanya raja bersama rakyatnya memusuhi beliau. Akhirnya sedikit demi sedikit rakyat menjadi sadar dan beriman. Mereka membantu Nabi Daniel berdakwah sehingga dakwah itu merata di seluruh wilayah kerasulan beliau. Nabi Daniel pernah berdoa supaya kalau beliau wafat, jenazah beliau dimakamkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Daniel makbul. Beliau wafat di negeri Tustur, salah satu negeri di wilayah Irak yang sekarang. Jenazah beliau dihormati orang, ditidurkan di atas sebuah ranjang sederhana.
Di dekat jenazah beliau ditaruh kitab suci beliau yang diturunkan oleh Allah untuk beliau. Cincin beliau juga ada di samping jenazah beliau. Tetapi di bawah kaki beliau, orang-orang yang datang ziarah menaruh uang dinar dan dirham. Uang itu sudah banyak sekali karena tidak ada orang yang berani mengambilnya. Jenazah itu disemayamkan di rumah beliau yang sangat sederhana. Sekian generasi sudah berlalu sampai kira-kira 800 tahun lamanya. Orang-orang pada masa yang sekian lama itu tidak lagi mengetahui jenazah siapa yang sangat istimewa itu. Mereka hanya mengetahui bahwa jenazah itu sangat karamah. Kalau terjadi musim kemarau panjang, maka mereka membawa jenazah itu keluar beramai-ramai memohon hujan kepada Allah. Maka hujan pun turun. Kalau hujan terlalu banyak sampai merusak tanaman ataupun bangunan, maka mereka membawa jenazah itu keluar. Mereka berdoa supaya hujan berhenti turun. Begitu juga kalau ada musuh mau menyerang negeri, mereka membawa jenazah itu keluar dan berdoa supaya mereka menang. Doa mereka selalu makbul dengan perantara jenazah yang mulia itu. Itu sebabnya kepercayaan mereka terhadap jenazah itu sudah sulit untuk diubah-ubah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya setelah beliau wafat, beliau diganti oleh Sayyidina Umar. Dakwah Islam dilanjutkan terus. Para sahabat Nabi terpencar mendapat tugas. Sayyidina Umar menugaskan Abu Musa al-Ash'ari berdakwah ke Tustur. Karena para sahabat berdakwah dengan bijaksana, maka masyarakat cepat menerimanya. Islam diterima oleh masyarakat di mana-mana, kecuali di beberapa tempat saja. Di Tustur tak terkecuali, dakwah Abu Musa berjalan lancar, meskipun ada juga hambatan-hambatan kecil. Setelah masyarakat Tustur menerima agama Islam sebagai agama mereka, mereka melaporkan kepada Abu Musa tentang jenazah orang mulia itu yang mereka sendiri tidak kenal karena sudah sekian generasi lamanya. Abu Musa memeriksa keadaan jenazah itu. Beliau belum menemukan adanya hadis Nabi SAW yang menyebut tentang orang mulia itu. Maka beliau mengirim surat kepada Sayyidina Umar menceritakan keadaan jenazah dan menanyakan siapa sebenarnya yang punya jenazah. Sayyidina Umar juga tidak pernah mendengar dari Nabi tentang hal itu. Maka beliau mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi yang alim-alim. Beliau menanyakan kepada para sahabat kalau ada di antara mereka yang pernah mendengar sabda Rasulullah SAW membicarakan tentang jenazah itu. Beberapa orang sahabat yang pernah mendengar sabda Nabi menceritakan bahwa itu adalah jenazah Nabi Daniel, karena cincin beliau menjadi bukti, dan juga doa beliau agar dimakamkan oleh sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar segera menjawab surat Abu Musa dan menceritakan bahwa jenazah itu adalah Nabi Daniel alaihissalam. Sayyidina Umar meminta supaya kitab Nabi Daniel dikirim kepada beliau, sedangkan cincin-cincinnya untuk Abu Musa sendiri dan uang yang banyak itu agar dibagikan kepada fakir miskin di Tustur. Sayyidina Umar berpesan agar pemakaman jenazah Nabi Daniel dilakukan secara rahasia agar tidak ada orang yang tahu. Dikhawatirkan akan mendatangkan keyakinan syirik bagi rakyat. Maka Abu Musa menyuruh orang-orang tertentu menggali makam pada kampung mereka. Tengah malam mereka dikirimkan jenazah palsu yang mereka kuburkan. Mereka menguburkan mayat palsu itu dengan khidmat karena menganggap bahwa itu adalah jenazah Nabi Daniel. Semua kubur palsu itu banyaknya ada 13. Mereka pada masing-masing kampung meyakini bahwa di tempat itulah Nabi Daniel dimakamkan. Sedangkan makam Nabi Daniel yang asli hanya diketahui oleh Abu Musa saja dengan 2 orang yang temannya, yang mana setelah beliau itu wafat, maka tak ada lagi orang yang mengetahui tempat makam itu. Demikian sejarah singkat tentang Nabi Daniel alaihissalam sepanjang yang diketahui oleh para sahabat Nabi dari hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.